ya kawan-kawan salafiyun selalu ya melakukan provokasi halus untuk diam terhadap kemungkaran penguasa. Ini salah, ini keliru. Dalilnya mereka mengatakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kamu. Saya jawab, ayat ini dijelaskan oleh hadis sahih, sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih, saudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kita baca hadisnya, saudara. Ya ayyuhan nas ittaqullaha, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Wa in umira alaikum abdun habasyiyun mujadda, wahai manusia takutlah kalian semua kepada Allah dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, hamba sahaya dari Habasyi. Tapi ingat, jangan berhenti membaca hadis, saudara. Kata Rasulullah, fasma'u lahu wa'ati'u, dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak Habasyi. Ma'aqama lakum bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan kitabullah, selama dia memimpin kalian dengan Al-Quran. Artinya apa? Ayat-ayat, hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin itu ada syaratnya. Mendengar dan taat kepada pemimpin, kata Rasulullah, ma'aqama lakum bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan berhukum dengan hukum Allah. Ulama sepakat kewajiban mendengar dan taat dan gak boleh memberontak di situ kalau penguasa itu berhukum dengan hukum Allah. Umpamanya ada pemerintahan Islam, dia berhukum dengan hukum Allah, dia memberlakukan syariat Allah, dia berundang-undang dengan undang-undang Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dalam pemerintahannya dia berbuat zalim, dia menyiksa ulama, dia menyiksa rakyat, tapi dia berhukum dengan hukum Allah. Hadis ini berlaku, wajib isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk isma' wa ati'. Walaupun pundakmu dipukuli, dijajah, hartamu dirampas, tetap dengar dan taat. Tapi ingat, ma'aqama lakum bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan kitabullah, bukan dengan sistem demokrasi, bukan dengan kitab El-Yasid, bukan dengan hukum undang-undang buatan Belanda, bukan dengan sistem jahiliyah, tapi ma'aqama lakum bi kitabillah, isma' wa ati', dengar dan taat. Jadi saudara, permasalahan ini, ayat-ayat yang ada, ya, hadis-hadis yang ada, kudu harusnya dirinci, ditafsil, saudara. Datang seseorang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bolehkah kita membantu pemerintah untuk melawan pemberontak? Bolehkah kita membantu pemimpin untuk melawan pemberontak, berperang melawan kaum pemberontak? Kata Imam Malik, kalau pemimpinnya, kalau pemerintahnya, penguasanya seperti Umar bin Abdul Aziz, silahkan bantu penguasa itu untuk melawan pemberontak. Tapi kalau pemimpinnya, pemerintahnya yang diberontak itu zalim, tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, maka biarkan kezaliman pemerintah itu dibalas Allah dengan kezaliman juga. Nah, ini artinya kita taat kepada pemimpin. Bagaimana dulu pemimpin yang bagaimana? Ya, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, Ustadz Maher, oleh khalifah 3 periode, termasuk khalifah Harun al-Ma'mun, khalifah yang terkena syubhat Mu'tazilah. Ketika Imam Ahmad mempertahankan akidatu ahli sunnah bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah kalamullah wa ghairi makhluk, ya, Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dianiaya oleh pemimpin. Datang umat Islam mengajak Imam Ahmad memberontak khalifah saat itu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, saudara, kalaulah ada sekarang ini, detik ini, ada doa yang aku panjatkan lalu Allah kabulkan doaku, maka aku akan mendoakan pemimpin. Imam Ahmad ternyata tidak mau memberontak.
Toh Imam Ahmad disiksa, dizalimi oleh pemimpin, tetap taat, tidak berontak. Longor. Imam Ahmad tidak memberontak, Imam Ahmad tidak melakukan pemberontakan karena penguasa khalifah saat itu aqama lahum bi kitabillah, berhukum dengan hukum Allah, menegakkan syariat Allah. Undang-undangnya adalah undang-undang Islam. Hanya pemerintah zalim karena ada syubhat Mu'tazilah dalam otaknya, ya, dipengaruhi oleh petinggi-petinggi ulama-ulama Mu'tazilah. Sementara Imam Ahmad mempertahankan akidatu ahli sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa ghairu makhluk. Tetapi Imam Ahmad dizalimi oleh penguasa, maka Imam Ahmad tetap patuh dan taat walaupun dia pundaknya dipukuli dan dia dipenjara. Kenapa? Karena khalifah saat itu, penguasa saat itu menerapkan hukum Allah Jalla Jalaluh. Demikian pula Imam Hasan al-Basri, ya, di zaman kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan dan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, beliau tidak mau diajak merontak. Kenapa? Karena Hajjaj saat itu menegakkan hukum Allah, tapi dia zalim, dia bunuhi para ulama, dia bunuhi sahabat, dia bunuhi tabi'in dan sebagainya. Saudara, kenapa tidak mau berontak? Karena mereka menegakkan hukum Allah. Jangan ente samakan penguasa-penguasa zaman salafus saleh yang menerapkan hukum Allah dengan penguasa-penguasa kapitalis di zaman ini yang tidak menegakkan hukum Allah, tidak menerapkan hukum-hukum Allah, dan justru berhukum dengan sistem kufur, sistem jahiliyah, sistem Eliasid. Jangan ente samakan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami tanggapi, bisa kami jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan, kekhilafan dan kekurangan datangnya dari kita semua manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.